Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Azrul Nifli Fazah. Saya dari kelas 12 IPS 1, saya absen 7. Oke teman-teman, di sini saya akan membacakan materi dari dampak pasar bebas dan strategi pembangunan Indonesia menuju negara maju. Oke, dari tujuan pembelajaran, setelah kegiatan pembelajaran 3 ini, kalian diharapkan dapat menganalisis dampak pasar bebas terhadap Indonesia dan strategi pembangunan Indonesia untuk menjadi negara maju. Oke teman-teman, di sini ada yang tahu logo di bawah ini? Apa itu pasar bebas dan dampaknya bagi negara kita? Bagaimana mengantisipasinya? Oke, lanjut ya. Yang pertama, pasar bebas. Di sini ada pengertian pasar bebas. Menurut Adam Smith, pasar bebas merupakan sebuah wadah yang digunakan sebagai tempat penampungan yang diinginkan oleh mereka. Sedangkan David Ricardo menyatakan pasar bebas sering disebut dengan perdagangan bebas, yakni sistem perdagangan yang di luar negeri. Dengan konsep masing-masing, negara melakukan perdagangannya tanpa ada alasan halangan dari negara. Kelebihan pasar bebas. Yang pertama, hak perorangan diakui dan semua pihak memiliki hak untuk memiliki kekayaan dan sumber daya produksi. Yang kedua, kreativitas dan inovasi masyarakat bisa dikembangkan. Yang ketiga, motivasi tinggi untuk bersaing dalam upaya menghasilkan produksi yang berkualitas. Yang keempat, segala bentuk tindakan diarahkan pada prinsip ekonomi sehingga efektif dan efisien. Kelemahan pasar bebas. Yang pertama, eksploitasi yang dilakukan oleh para penguasa terhadap masyarakat ekonomi lemah. Yang kedua, terjadinya monopoli yang berujung pada kerugian. Yang ketiga, munculnya kesengajaan ekonomi, banyak terjadi masalah dalam pasar. Fungsi pasar bebas. Pasar bebas memiliki fungsi di dalam perekonomian negara. Di antaranya akan dibahas di bawah ini ya. Yang pertama, 1. Pasar bebas bisa memberikan informasi dan juga lebih tepat tentang harga dan juga jumlah permintaan barang. Yang kedua, pasar bebas dapat memberikan perangsang pada para pengusaha agar dapat mengembangkan usaha mereka. Yang ketiga, pasar bebas juga dapat memberikan perangsang pada para pengusaha agar dapat memperoleh keahlian yang modern. Yang keempat, pasar bebas juga dapat memberikan dan juga merangsang penggunaan barang dan juga pasar bebas dapat memberikan kebebasan dengan sepenuhnya kepada masyarakat agar dapat melakukan kegiatan ekonomi. Yang kedua, dampak pasar bebas terhadap Indonesia. Adam Smith, seorang filsuf dan pelopor ilmu ekonomi modern, berpandangan bahwa pasar bebas adalah suatu sistem ekonomi di mana seluruh kegiatan ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi, diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar atau
pasar persaingan sempurna dalam istilah ekonomi sebagai pasar dengan banyak penjual dan pembeli serta aneka ragam barang yang diperdagangkan. Berseberangan dengan monopoli atau pasar oligopoli, pasar bebas memiliki ciri-ciri seperti perdagangan barang tanpa pajak atau pembatasan perdagangan yang lain seperti peraturan, hukum, kuota impor, atau subsidi yang memberatkan usaha. Di sini ada beberapa zona perdagangan bebas internasional yang telah berjalan di dunia, antara lain yang pertama, Uni Eropa secara resmi beroperasi sejak tanggal 1 Januari 1959. Yang kedua, Sosialisasi Perdagangan Bebas Eropa (EFTA) dibentuk oleh 7 negara yang pada saat itu belum satupun bergabung ke dalam Uni Eropa, yakni Inggris, Austria, Denmark, Norwegia, Portugal, Swedia, dan Swiss. Yang ketiga, NAFTA, North America Free Trade Agreement. Yang keempat, AFTA, ASEAN Free Trade Asia Area. Yang kelima, ACTA, ASEAN China Free Trade Area. Yang kedua, strategi pembangunan Indonesia untuk menjadi negara maju. Dibutuhkan strategi yang jitu untuk meningkatkan suatu status Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju. Melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RIPMEN) 2015-2019 digariskan strategi pembangunan Indonesia. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi, antara lain 1. Mobilitas politik dan keamanan. 2. Tata kelola birokrasi efektif dan efisien. Yang ketiga, pemberantasan korupsi. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, percepatan pemerataan dan keadilan. Keenam, keberlanjutan pembangunan. 7. Peningkatan kualitas sumber daya manusia. 8. Kesenjangan antar wilayah. 9. Kecepatan pembangunan kelautan. Dari tantangan-tantangan tersebut, kemudian digariskan arah kebijakan umum pembangunan nasional, antara lain 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. 2. Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam yang berkelanjutan. 3. Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam, dan penanganan perubahan iklim. 5. Penyiapan landasan pembangunan yang kokoh. 6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. 7. Mengembangkan dan meratakan pembangunan daerah. Oke, teman-teman, sampai di sini saja ya pembacaan materi dari saya. Sekian, mohon maaf bila ada kekurangan atau kelebihan, mohon dimaklumi saja ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.